Para pemirsa, beberapa penjelasan dari Gusti Sultan Sepuh ke-14 Pangeran Raja Arif Natadiningrat, Sarjana Ekonomi, sudah kita ikuti bagaimana visi beliau, kemudian maksud tujuan beliau dalam rangka pengembangan, percepatan, kemudian pemberdayaan keraton, bukan hanya sebagai cagar budaya, tetapi keraton bisa diberdayakan sebagai sarana pengembangan sosial, agama, dan ekonomi. Demikian juga barangkali pada bulan Ramadan ini pengalaman-pengalaman spiritual dialami juga oleh putra mahkota Elang Raja Lukman ketika mengikuti atau beliau ikut serta dengan ayah atau Sultan Sepuh untuk mengikuti silaturahmi ke beberapa pesantren dan tentu saja menengok, kemudian juga roadshow ke situs-situs yang ada di yang ada hubungan emosional dengan Keraton Kasepuhan di seluruh wilayah 3 Cirebon. Saya bersama Elang Raja Lukman Julkaidin, sarjana hukum, yang ingin kita coba gali bagaimana pengalamannya. Elang Raja Lukman, bagaimana sebenarnya apa yang terkesan dari kunjungan-kunjungan ke pesantren-pesantren, ke situs-situs pada roadshow Ramadan tahun ini? Ini merupakan kunjungan yang sangat berarti, dikarenakan kunjungan ini merupakan selain mengisi bulan puasa ini, di mana aktivitas saya berkunjung ke pondok pesantren, kemudian situs-situs yang merupakan peninggalan bersejarah dari mulai Syekh Syarif Hidayatullah hingga para penerusnya. Saya sebagai generasi penerus, terutama saya adalah generasi muda, alhamdulillah saya masih dapat melihat cagar budaya yang berada di wilayah Cirebon ini. Semoga ini merupakan suatu kebanggaan bagi diri saya tersendiri dan juga untuk generasi muda ke depannya, karena ini merupakan jati diri bangsa. Kita dapat melihat apa yang disebut dengan peninggalan bersejarah, karena negara kita besar karena sejarahnya. Oleh karena itu saya menyambut baik roadshow ini, mudah-mudahan ini dapat dicontoh generasi muda yang lainnya dan ini juga dapat bermanfaat untuk bangsa ini. Elang Lukman, kita kan bertemu dengan beberapa kiai-kiai sepuh, ya kiai-kiai besar di wilayah 3 Cirebon. Barangkali ada yang ingin disampaikan, baik ucapan terima kasih atau harapan-harapan untuk khususnya para kiai di pondok-pondok pesantren yang kita kunjungi. Iya, saya sekarang masih muda. Saya sangat senang sekali dapat bertemu dengan para kiai-kiai yang telah berpengalaman, terutama dalam syiar Islam. Ini merupakan amanah dari Kanjeng Sunan Gunung Jati, bagaimana ingsun titip tajuk lan fakir miskin, di mana mereka mendirikan pesantren yang berisi dengan ratusan santri di dalamnya. Saya sebagai generasi penerus dari Keraton Kasepuhan, terutama generasi muda ini, saya sangat menerima sekali bimbingan dari mereka, karena ini merupakan pelajaran bagi saya untuk kedepannya membangun bangsa ini, terutama membangun Cirebon ini dari pondok pesantren. Melangkah meniti waktu berlalu. Kita sekarang ada di Balong Biru di Desa Keraton, merupakan petilasan dari Mbah Cirebon. Dan ini ada pohon manggis yang usianya sudah tua, kayunya sudah hilang sampai ke atas itu kosong, tidak ada kayunya, tinggal kulitnya saja, tapi ini masih hidup. Bahkan masih berbuah, ya, masih berbuah. Ini manggis, pohon manggis. Ini merupakan keajaiban. Jiwa yang gelap dalam cahaya rahmat-Mu, Allah Kau Maha Cahaya, beri petunjuk sang jiwa, ampuni diri yang lelah, kadang sesat.
Kesultanan Cirebon sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat, kemudian sampai ke Banten. Bahkan peranannya memiliki pengaruh penting untuk penyebaran agama Islam di Pulau Jawa yang kita kenal dengan aktor-aktor religius, yaitu Wali Songo. Memanfaatkan bulan suci Ramadan ini bukan sekedar silaturahmi, kedatangan kepada beberapa ulama, kiai pengasuh pondok pesantren, tentu saja menginginkan beberapa hal yang dapat didialogkan, berbagai hal yang bisa digali dari pemikiran-pemikiran para pengasuh pondok pesantren untuk diaplikasikan pada suasana kekinian dengan tetap berpegang teguh pada pakem-pakem kesejarahan, pakem-pakem adat istiadat, tidak menghilangkan nilai-nilai warisan budaya adiluhung dari para pendahulu pendiri Cirebon. Para pemirsa, situs-situs yang merupakan wewengkon dari Keraton Kasepuhan Cirebon sedang dikunjungi oleh Sultan Sepuh ke-14 Pangeran Raja Adipati Arif Natadiningrat. Bagaimana beliau berkepentingan untuk mengunjungi situs-situs ini karena memang dari situs inilah fakta atau indikator fakta sejarah, kemudian cerita-cerita yang bisa menjadi sebuah kamus bagaimana sebenarnya para abdi dalam keraton, perjuangan keraton, kemudian petinggi-petinggi dari Keraton Kasepuhan, baik perjuangannya maupun apa yang merupakan langkah-langkah dalam penyebaran agama Islam. Saya sekarang berada di situs Kilobama di daerah Mundu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dan saya ingin menjumpai Mama Elang Ayi untuk sedikit menjelaskan siapa dan bagaimana situs ini. Bagaimana Mama Ayi soal cerita Ki Lobama dan Pangeran Sindang Laut ini? Ya, jadi Pangeran Sindang Laut atau Pangeran Sedaing Lautan merupakan salah satu putra dari Sunan Gunung Jati, yang beliau ini menikah dengan Syarifah Baghdad. Yang Pangeran Sindang Lautan atau Pangeran Sedaing Lautan ini bernama asli Pangeran Brataklana. Kenapa disebut Pangeran Sindang Laut atau Pangeran Sedaing Lautan? Beliau wafat di laut, ya, berperang dengan bajak laut, dan akhirnya ditemukan oleh seorang tokoh dari daerah sini yang bernama Ki Lobama. Dan akhirnya Pangeran Sedaing Lautan atau Pangeran Sindang Laut ini atau Pangeran Brataklana dimakamkan di sini. Ya. Apa peranan Pangeran Sindang Laut sampai memang berperang berperang di laut? Kemudian apa peranan Ki Lobama? Peran daripada Ki Lobama sendiri adalah tokoh masyarakat di sini, dan beliau juga mungkin seorang Muslim, ya. Dan kalau Pangeran Sedaing Lautan berperang di lautan, beliau itu pulang dari Demak, ya, pulang dari Demak, ternyata di tengah lautan dirampok oleh bajak laut, akhirnya wafat di laut, dan kemudian bergelar Pangeran Sedaing Lautan. Sejauh-jauh mata memandang, sedalam-dalam hati merasakan. Alhamdulillah, tahun ini kami safari Ramadan dari Kesultanan Kasepuhan Cirebon dengan para wargi, dan saya didampingi Elang Raja Lukman Zulkhaidin Sarjana Hukum serta Raden Haji Tosin Sunardi Sarjana Hukum dan para kerabat keraton. Itu ke situs-situs atau petilasan-petilasan atau peninggalan-peninggalan cagar budaya yang ada di wilayah Cirebon, baik itu di era sebelum Sunan Gunung Jati, di era Sunan Gunung Jati, dan era setelah Sunan Gunung Jati, yang sekarang tersebar di wilayah eks-Kresidenan Cirebon. Nah, pertama, kenapa di bulan Ramadan? Karena ternyata
di beberapa situs-situs itu masih banyak fakir miskin, masih banyak yang minta-minta, masih banyak kaum duafa. Nah, kami ya sangat prihatin dan menyedihkan gitu. Nah, oleh karena itulah kami di situs-situs itu kami juga memberikan zakat, yaitu berupa uang dirham. Ada yang 1 dirham, ada sampai 5 dirham, itu tergantung di situs-situs itu banyaknya fakir miskin atau anak yatim atau kaum duafa. Satu itu. Yang kedua, sekaligus kami meninjau situs-situs sejarah ini apakah masih baik tidak, masih terpelihara tidak gitu, dan kondisinya bagaimana gitu. Nah, ternyata ada yang baik, ada yang setengah baik, dan ada yang memprihatinkan gitu. Tapi yang paling banyak itu yang memprihatinkannya gitu. Berarti bahwa situs-situs ini belum banyak yang memperhatikan, baik itu pemerintah daerah atau Kementerian Kepurbakalaan atau ya masyarakat pada umumnya, dan kita keraton juga sama gitu. Nah, inilah yang tentunya akan kita evaluasi bagaimana untuk di follow up, ditindaklanjuti di masa-masa yang akan datang. Yang nanti belum, yang ketiga ya, ada lagi ini. Yang ketiganya bahwa situs-situs ini juga ada yang tercantum di sejarah gitu, di dalam naskah-naskah kuno gitu. Nah, ada era sebelum Sunan Gunung Jati, ada di era Sunan Gunung Jati, dan ada di era sesudah Sunan Gunung Jati. Nah, kalau situs-situs ini hilang, tentunya sejarah kita juga akan hilang. Kenapa? Karena sejarah kita itu tergantung dari, pertama adalah cerita-cerita dari leluhur-leluhur kita, dari mulut ke mulut gitu ya. Satu itu. Kedua, itu sejarah kita juga tergantung dari naskah kuno yang tercantum di naskah-naskah kuno gitu. Dan yang ketiga adalah sejarah kita itu tergantung dari situs-situs yang ada gitu. Jadi situs-situs itu berbicara bahwa sejarah bahwa dulu Mbah Kuwu Cirebon, Pangeran Cakrabuana pernah ke sini gitu. Bahwa Sunan Gunung Jati itu pernah ke sini, atau misalnya dulu ayahanda, ibunda atau juga kakeknya pernah di sini dan sebagainya. Nah, itu menceritakan semuanya. Nah, jadi ini tidak boleh hilang 3 unsur sejarah ini, yaitu situs-situs, kemudian naskah kuno, dan cerita dari mulut ke mulut ini gitu. Nah, itulah makanya kami mengadakan Safari Ramadan untuk meninjau, mengevaluasi bagaimana situs-situs yang ada di wilayah Cirebon ini. Karena sekarang ini kita di era pembangunan, di era zaman modern gitu, yang tentu ini sudah tidak dipikirkan lagi. Banyak yang tidak, bahkan generasi muda yang banyak yang tidak tahu dan tidak peduli lagi kan gitu. Nah, ini bahaya untuk sejarah kan gitu. Nah, tetapi kami harapkan juga kita tidak mau bahwa peninggalan budaya, peninggalan purbakala atau situs-situs ini juga istilahnya tidak bermanfaat kan gitu. Justru kita harus gali supaya ada manfaatnya. Nah, diantaranya adalah bagaimana filosofi, sejarah, kearifan lokal yang ada di situs itu harus kita gali, nilai-nilainya apa gitu. Jadi situs-situs itu bukan untuk dipuja, bukan untuk disembah, tapi justru kita belajar kepada sejarah zaman dulu, bahwa orang tua kita dulu pernah mengembara, pernah hidup, pernah berjuang di daerah-daerah tersebut gitu. Dan kemudian ada peninggalan nilai-nilai kearifan lokalnya gitu.